Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar Anda semua? Semoga tetap sehat dan tetap semangat. Ingat, patuhi protokol kesehatan, jangan lupa sering-sering cuci tangan dan tetap memakai masker. Oh ya Ananda, sebelum kita mulai pembelajarannya, seperti biasa kita berdoa dulu. Ananda yang muslim membacakan basmalah dan Ananda yang non-muslim berdoa menurut agama dan kepercayaan Ananda masing-masing. Baik, pertemuan kita kali ini itu membahas tentang melakukan pengembangan produk. Hal ini perlu dilakukan oleh perusahaan. Kenapa? Karena produk yang telah diproduksi dan ditawarkan kepada konsumen itu perlu dikembangkan oleh perusahaan. Hal ini bertujuan untuk atau agar produk selalu berkembang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan konsumen. Nah, pengembangan produk ini merupakan suatu usaha yang direncanakan dan dilakukan secara sadar untuk memenuhi dan memperbaiki produk yang ada atau menambah banyaknya ragam produk yang dihasilkan dan dipasarkan. Nah, bagaimana kelanjutannya? Yuk kita lihat dulu kompetensi dasarnya apa saja, tujuan pembelajarannya apa saja, dan kita mau bahas materi apa saja pada sesi ini. Kompetensi dasar kita pada sesi ini adalah menganalisis produk dan melakukan pengembangan produk. Sekarang kita lihat tujuan dari pembelajarannya apa. Oke, inilah tujuan pembelajaran kita pada sesi ini. Jadi setelah mempelajari materi ini, diharapkan nanti Ananda akan memperoleh 4 poin ini. Silakan dibaca dalam rangka meningkatkan daya baca Ananda. Oke, kita lanjut dengan apa saja sih materi kita pada sesi ini? Pengembangan produk ini itu di sini kita akan mempelajari tingkatan produk, produk baru, pengembangan produk baru, serta cara menambah kegunaan produk. Nah, inilah materinya. Cuma untuk sesi ini kita akan membahas 2 saja, yaitu tingkatan produk dan produk baru. Oke, sebelumnya kita juga udah pernah mempelajari apa sih itu pengertian produk. Nah, di sini Bu Reja mengambil 2 pendapat ahli saja. Yang pertama Kotland dan Keller. Dia mengatakan bahwa produk itu adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan, termasuk barang, fisik, pengalaman, acara, orang, tempat, properti, organisasi, dan informasi serta ide. Sementara Pandi Ciptono mengatakan bahwa produk itu adalah segala sesuatu yang ditawarkan produsen untuk diperhatikan, ditanyakan, dicari, dibeli, digunakan atau dikonsumsi oleh pasar sebagai pemenuhan kebutuhan dan keinginan pasar yang relevan. Nah, setelah ini akan kita lihat dalam perencanaan produk itu kita akan memahami 5 tingkatan produk. Yuk kita lihat saja. Nah, dalam merencanakan penawaran atas suatu produk, pemasar perlu memahami 5 tingkatan produk. Yang pertama, ada yang disebut dengan produk utama atau inti atau core benefit. Nah, ini juga dulu udah pernah kita bahas tapi sekilas. Nah, sekarang kita lihat apa sih itu produk utama? Produk utama itu adalah manfaat yang sebenarnya dibutuhkan dan akan dikonsumsi pelanggan setiap produk. Nah, dalam bisnis perhotelan misalnya, manfaat utama yang dibeli si tamu terhadap hotel adalah untuk istirahat dan tidur. Yang kedua ada namanya produk generik. Produk generik atau produk dasar yang memenuhi fungsi produk paling dasar atau rancangan produk minimal dapat berfungsi. Contoh hotel tadi. Nah, hotel mempunyai banyak ruangan untuk disewakan bagi para tamu. Yang ketiga ada namanya produk harapan, expected product. Nah, produk harapan ini adalah produk formal yang ditawarkan dengan berbagai atribut dan kondisinya secara normal diharapkan dan disepakati untuk dibeli. Contoh lagi ke hotel tadi. Tamu hotel mengharapkan
tempat tidur yang bersih, sabun dan handuk, adanya telepon, adanya air panas, lemari pakaian dan lain sebagainya. Nah, itulah bentuk dari produk yang diharapkan terhadap hotel oleh customer. Nah, yang keempat ada namanya produk yang ditingkatkan atau yang disebut juga dengan augmented product, yaitu berbagai atribut produk yang dilengkapi atau ditambahi berbagai manfaat dan layanan sehingga dapat menentukan tambahan kepuasan dan dapat dibedakan dengan produk asing. Nah, misalnya di hotel tadi itu tambahannya mungkin ada restoran, apalagi tempat kolam renang dan segala macamnya. Nah, yang kelima itu adalah produk potensial atau yang disebut juga dengan calon produk, yaitu segala macam tambahan dan perubahan yang mungkin dikembangkan untuk suatu produk di masa yang akan datang. Contohnya, hotel itu selalu menambah fasilitas-fasilitasnya, di mana mungkin ditambahkan dengan adanya kafe yang ala anak milenial atau lain sebagainya. Nah, inilah tingkatan-tingkatan produk tersebut. Sekarang kita lihat contoh tingkatan produk tersebut kalau kita lihat di rumah sakit itu seperti apa. Nah, untuk lebih memahami tingkatan-tingkatan produk ini, sekarang kita lihat contoh tingkatan produk yang untuk rumah sakit. Produk inti atau manfaat inti atau core benefit dari rumah sakit itu adalah menyembuhkan orang sakit dan memberikan perawatan medis yang tepat bagi pasien rumah sakit, bagi yang menjalani rawat inap maupun tidak. Sedangkan produk dasar dari rumah sakit atau basic produknya yaitu adanya tempat tidur, adanya perawatan yang memadai seperti dokter, perawat, alat-alat medis, serta obat-obatan dan juga makanan yang disediakan oleh pihak rumah sakit untuk pasien. Nah, ini contoh daripada produk inti, produk dasar untuk rumah sakit. Sekarang kita lihat untuk contoh yang ketiga yaitu produk yang diharapkan atau expected product. Di sini bentuknya adalah kebersihan rumah sakit, ketenangan dalam rumah sakit, terus pelayanan yang ramah dan memuaskan. Nah, inilah bentuk dari produk yang diharapkan konsumen terhadap produknya rumah sakit. Yang keempat ada namanya produk tingkatan. Nah, misalnya bentuknya seperti pemesanan tempat mudah yang diimbangi dengan ketersediaan ruangan, makanan yang disediakan hangat, tanggap dalam mengutamakan keselamatan pasien, terus menambah fasilitas dalam kamar seperti adanya TV, AC, atau kulkas, serta kamar mandi. Nah, yang kelima, produk potensial atau calon produknya, yaitu adanya visit dokter di luar jam visit, yaitu memberikan permintaan kepada pasien tentang makanan apa yang tidak disukai dan ingin diganti. Terus adanya pemuka agama yang datang ke kamar pasien untuk mendoakan pasien, adanya siaran motivasi di setiap ruangan pasien dengan harapan si pasien itu termotivasi untuk cepat sembuh. Nah, inilah bentuk dari calon produk dari rumah sakit. Baik, sekarang kita masuk pada materi yang kedua yaitu produk baru. Apa sih itu produk baru? Nah, produk baru ini adalah produk orisinil atau asli, produk yang disempurnakan atau produk yang dimodifikasi, dan merek baru yang dikembangkan melalui usaha riset dan pengembangan. Nah, inilah pengertian daripada produk baru. Produk baru itu memiliki kategori produk. Nah, di sini kita lihat berdasarkan kebaruannya atau newness-nya, bagi perusahaan dan bagi pasar, produk itu dikategorikan menjadi 6. Yang pertama adalah produk benar-benar baru. Baru bagi dunia. Dalam hal ini produk baru sebagai hasil inovasi yang diciptakan di pasar yang baru. Sedangkan yang kedua ada namanya lini produk baru. Nah,
produk baru yang memungkinkan perusahaan untuk memasuki pasar yang sebelumnya telah ada untuk pertama kali. Yang ketiga, tambahan pada lini produk yang sudah ada. Nah, produk baru yang melengkapi lini produk yang sudah ada, misalnya ukurannya atau kemasannya baru, menciptakan varian rasa baru, dan lain sebagainya. Nah, yang keempat, penyempurnaan sebagai revisi terhadap produk yang sudah ada. Maksudnya penyempurnaan produk adalah pengenalan versi baru atau model baru yang telah disempurnakan untuk menggantikan produk lama. Nah, penyempurnaan produk ini bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, menambah ciri-ciri atau model baru. Yang kedua, mengubah persyaratan atau kebutuhan pemrosesan. Yang ketiga, mengubah kandungan atau unsur-unsur produk tersebut. Dan yang kelima, ada namanya repositioning, yaitu produk yang sudah ada dijual pada pasar atau segmen pasar yang baru. Yang kelima, pengurangan biaya. Produk baru yang menghasilkan unit kerja yang sama pada tingkat biaya yang lebih rendah. Nah, inilah kategori dari suatu produk baru. Nah, sekarang kita lihat atribut apa saja sih pelengkap dari suatu produk itu. Yang pastinya pertama adalah merek. Merek itu merupakan salah satu ciri pembeda antara produk satu dengan produk lain. Contoh, maaf menyebutkan merek di sini. Merek-merek produk terkenal misalnya Nestle, Intel, dan McD. Yang kedua, pengemasan, di mana sebuah produk akan dikemas untuk menarik konsumen dan sebagai pelindung dari produk tersebut. Nah, pengemasan ini juga bisa sebagai promosi. Yang ketiga adalah kualitas produk, yaitu sebuah produk untuk melaksanakan fungsi utamanya. Nah, inilah atribut pelengkap dari suatu produk. Oke, sekarang kita lihat ciri-ciri produk yang disukai oleh konsumen. Produk yang disukai oleh konsumen itu yang pertama adalah perawatan mudah. Produk yang mudah untuk dirawat, sebagai contoh adalah pakaian. Tak hanya harus nyaman untuk dikenakan, namun pakaian juga harus mudah untuk dirawat atau dibersihkan. Juga seperti sepatu. Banyak masyarakat yang gemar mengoleksi sepatu yang simple. Sebab selain mudah untuk dipakai, sepatu juga pada umumnya akan mudah untuk dibersihkan. Ciri produk yang kedua yang disukai konsumen adalah awet atau tahan lama. Tentu, konsumen juga menyukai akan produk yang tahan lama jika dipakai atau awet sehingga tak akan mudah rusak atau membeli baru kembali. Dan yang pasti, ciri yang ketiga adalah murah. Masyarakat pada umumnya akan menyukai produk dengan harga yang relatif lebih murah. Tentunya dengan harga murah atau harga yang terjangkau, namun kualitas dari produk tersebut juga harus memiliki kualitas yang baik. Oke, sekarang kita lihat kategori produk yang paling populer. Nah, menurut Cooper, tahun 2001, ada dua kategori produk yang populer di kalangan perusahaan, yakni lini produk baru atau new product lines dan perbaikan pada produk yang sudah ada atau improving in revision to existing product. Nah, produk yang baru bagi dunia atau new product to the world dan lini produk baru bagi perusahaan new product lines itu hanya berkontribusi 30% dari semua produk yang dipasarkan, tetapi merepresentasikan 60% sebagai produk yang dipandang paling berhasil. Baik, tanpa terasa kita sudah menyelesaikan materi yang terakhir tentang dua kategori produk yang populer di kalangan pengusaha tadi. Namun sebelum berakhir, seperti biasa, marilah kita sama-sama berdoa. Ananda yang muslim membacakan
Alhamdulillah, dan Anda yang non-muslim berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Sebelum benar-benar berakhir pertemuan kita, Bu Reja ingin menyimpulkan sedikit bahwa pada hari ini kita sudah mempelajari ada 5 tingkatan produk, yaitu produk utama, produk generik, produk harapan, dan produk pelengkap, serta produk potensial. Terus kita juga sudah mempelajari apa sih itu produk baru, yaitu produk yang benar-benar orisinil, baru yang disempurnakan, produk yang dimodifikasi, dan merek yang baru yang dikembangkan melalui usaha riset dan pengembangan. Terus kita juga sudah membahas tentang kategori produk baru itu apa saja, terus apa cara yang dilakukan untuk penyempurnaan produk juga sudah kita bahas, atribut produk juga sudah kita bahas tadi, ada merek, ada kemasan, dan kita juga udah membahas tentang tahap-tahap kategori dari produk baru tersebut. Nah, nanti untuk pertemuan berikut kita akan membahas tentang tahapan pengembangan produk baru itu sendiri. Oke, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.